إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwatu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya kita dapat melangkah di Masjid Al-Insan ini. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu. Khatufillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak semua mampu untuk melangkahkan kakinya ke majelis ta'lim ini. Betapa banyak di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, mereka memiliki kekuatan fisik, bahkan mereka memiliki harta yang berlimpah, tapi tak mampu mereka untuk melangkahkan ke masjid, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar kepada muslimah. Karena dengan ilmu insyaallah kita akan menjadi orang yang istiqamah. Membekali ilmu adalah salah satu wadah istiqamahnya seseorang di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, terlagi kita akan memasuki yang namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu oleh seluruh kaum muslim dan muslimah. Bahkan orang-orang terdahulu itu sangat semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi salaf terdahulu mereka mempersiapkannya, ada yang sampai 6 bulan mempersiapkannya, ada yang 3 bulan mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, karena ini adalah bulan di mana
kaum muslimin, ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Perkara dunia, manusia berlomba-lomba juga. Kita lihat seorang pelari ketika menghadapi olimpiade, ya, perlombaan se-Asia, seorang pelari akan menyiapkan jauh-jauh hari. Dia akan latihan, ya, mungkin bisa jadi setahun dia siapkan bagaimana supaya menjadi seorang pemenang di olimpiade nanti. Begitu juga seorang pemanah, begitu juga seorang pemain bola atau pemain voli. Semuanya mempersiapkan di jauh-jauh hari ketika mau bertanding. Perkara dunia, mati-matian mereka di dalam, ya, membela atau menginginkan kemenangan tersebut. Mestinya lah kita umat muslim khususnya haruslah lebih semangat di dalam menyambut bulan Ramadan, karena ini adalah perbekalan kita untuk akhirat kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi akhirat, yang dimana akhirat itu penuh hisab, penuh pertanggungjawaban. Di sana tidak ada lagi ibadah, melainkan hanya di dunia ini semata. Kita manfaatkan, mari hidup di dunia ini untuk beramal soleh. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan takwa. Perbaikan bekal adalah, sebaik-baik bekal tersebut adalah takwa. Bersungguh-sungguh untuk beramal. Akhwatu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi salaf terdahulu di dalam menyambut bulan Ramadan, yang pertama mereka berusaha membersihkan hati mereka. Pertama sekali yang mereka benahi di dalam menyambut bulan Ramadan adalah hati mereka. Mereka kuatkan niat mereka untuk menghadapi bulan Ramadan. Mereka bersihkan hati mereka dari kedengkian, iri, hasad, dendam. Ini harus kita hapuskan di dalam hati kita, karena apabila kita menghadapi bulan Ramadan ini, menyambut bulan Ramadan ini dengan hati yang tidak bersih, maka rumit kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan nanti. Karena hati adalah salah satu, ya, pendorong seseorang ingin beramal atau tidak. Bahkan kita tahu sikap seseorang baik atau buruknya itu akan tergambar dengan perbuatannya. Biasanya perbuatan baik tersebut dorongan dari hati yang bersih. Sebaliknya, orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu terdorong dari hati yang kotor. Bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala itu terdorong dari hati yang kotor. Dan ini petanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia. Ketika tidak ada rasa lagi, tidak ada rasa gembira dia menghadapi bulan Ramadan, ketahuilah
berarti ada yang rusak di dalam hatinya. Berarti ada yang kotor di dalam hatinya. Bahkan ia jadikan bulan Ramadan kambing hitam, seolah-olah rezekinya berkurang ketika nanti bulan Ramadan, seolah-olah menghalangi usahanya yang sedang dia rintis. Banyak yang seperti itu. Mengeluh, hati-hati, ini bertanda kotornya jiwa seseorang. Bertanda Allah Subhanahu wa taala sesatkan hatinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin kehendaki atau diberi petunjuk kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka Allah menjadikan hatinya, dadanya dayiqan harajan, menjadi sempit dan sukar, payah. Ingat, ketika kita jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan sempit. Makanya ketika dahulu para salafus saleh menyambut bulan Ramadan ini, pertama sekali mereka bersihkan jiwa mereka. Karena dengan jiwa yang bersih, insya Allah kita akan bersemangat, berpacu terus untuk beramal soleh. Karena orang-orang terdahulu itu sangat luar biasa menyambut bulan Ramadan. Akhwatu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keadaan manusia ketika menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, seseorang yang menyiapkan bulan Ramadan dengan menambah amal-amal ibadah. Yang biasanya dia tidak salat tahajud, ia salat tahajud. Yang biasanya dia tidak salat duha, ia salat duha. Yang biasanya dia tidak puasa sunnah, ia puasa sunnah. Yang biasanya dia membaca Al-Quran 1 lembar, ia bersemangat menambah sampai setengah juz atau 1/4 juz. Ketika menyambut bulan Ramadan, dia antusias di dalam beramal. Yang tadinya dia sedikit bersedekah, ia semangat di dalam bersedekah dan memberi kepada tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Inilah orang-orang yang beruntung. Inilah orang-orang salaf terdahulu ketika menyambut bulan Ramadan. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak di kalangan manusia menyambut bulan Ramadan itu bermacam ragam. Ada yang bersih-bersih rumah, bahkan mereka memakai sesajen-sesajen, bahkan mereka menyembelih sesuatu. Ini adalah kesyirikan. Ada yang menyambutnya dengan hal-hal yang lain, buang sial, macam punya prinsip. Maka ini sungguh menyambut bulan Ramadan dengan kesyirikan, maka bertambahlah dosa mereka. Tak ada manfaat. Sungguhnya para salaf terdahulu ketika menyambut bulan Ramadan, mereka sungguh-sungguh. Jadi ini keadaan yang pertama. Mereka sungguh-sungguh di dalam beramal, menambah, kemudian lebih mengencangkan pinggangnya untuk beramal soleh. Yang kedua, mereka
ketika menyambut bulan Ramadan hanya biasa-biasa aja, tak ada yang lebih, ya, ibadahnya biasa aja, bahkan dia tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ini sungguh keadaan orang yang kedua ini adalah merugi. Yang ketiga, keadaan orang yang menghadapi bulan Ramadan hanya dari segi jasmani aja. Dia siapkan, ya, stok makanan banyak-banyak biar enak untuk buka puasa. Dia hanya memikirkan perkara, ya, makanan saja. Sungguhnya, ya, ada yang terpenting dari hal seperti itu. Silakan, wajar-wajar aja kita menyediakan makanan untuk buka berpuasa, tapi kebanyakan kalau kita lihat mereka mubazir di dalam, ya, perkara makanan. Bahkan ketika mereka habis berbuka, mereka kekenyangan, ya, nauzubillah min dzalik, sebagian meninggalkan salat maghrib, seolah-olah berbuka lebih penting daripada salat maghrib. Maka sangat disayangkan puasa tersebut. Ya, kata para ulama, orang yang dia berpuasa, buka, kemudian dia meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan cangkir yang bolong bawahnya, ketika diisi air tidak akan pernah penuh, ya, cangkir tersebut. Akhwatu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang pertama sekali adalah hati. Betul-betul, ya, harus kita bersihkan hati kita dari suatu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena apabila hati kotor, bagaimana yang ana sebutkan tadi, maka Allah SWT akan memberikan, ya, kesempitan di dalam, ya, hatinya. Akhwatu billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, hati. Kemudian generasi salaf terdahulu membekali, ya, ketika menyambut bulan Ramadan, mereka antusias dalam menuntut ilmu, ya, mengulang lagi hukum-hukum tentang puasa, tentang kewajiban berpuasa, ya. Karena apabila kita berpuasa tak tahu mana rukun, mana, ya, syarat, mana yang membatalkan, dan mana pula yang sunnah, mana pula yang tidak dianjurkan, ya. Kita khawatir, disebutkan oleh Rasulullah SAW, berapa banyak, ya, orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Kita tidak mau seperti itu, ya. Kualitas puasa kita tidak mau seperti itu. Karena yang kita kejar di sini adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di takwa. Walaupun rupanya biasa-biasa aja, walaupun hartanya tak begitu banyak, tapi yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hatinya, hartanya, hatinya, dan amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang bentuk dan hartanya, rupanya dan hartanya, tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum
wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupamu dan hartamu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hatimu dan amalanmu. Itulah yang menjadi patok, ya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah hanya memandang, ya, hatinya. Khatbillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu seseorang itu akan bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Dengan ilmu juga seseorang itu bisa istiqomah. Asbab istiqomahnya seseorang, ya, juga dengan ilmu, mempelajari ilmu-ilmu syariah. Makanya perlu dipertanyakan, seseorang yang hijrah, katanya hijrah ingin berubah tapi tak mau menuntut ilmu, anti di dalam majelis-majelis ilmu, sungguh hijrah ini dipertanyakan. Khatbillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah wasilah untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, sahalallah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju surga. Akhwatu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya, ya, fadilah keutamaan di bulan Ramadan nanti. Sangat luar biasa antusias para ulama, ya, ketika masuk di bulan Ramadan. Mereka sudah siap betul, mempersiapkan secara matang, sehingga sangat mudah untuk melaksanakan, ya, ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Khatbillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya manusia di muka bumi ini beramal soleh, semuanya beramal soleh, maka sungguhnya amalan ini adalah kembali kepada manusia tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tak berkurang kedudukannya. Sebaliknya juga, kalau seandainya manusia ini semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya merugilah orang-orang yang menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Merugilah orang-orang yang tak mau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tak mau ikut ambil andil, ya, yang ada di dunia ini. Dia tidak jadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, tempat untuk bercocok tanam, ya, untuk menghasilkan amal kita di akhirat nanti. Akhwatu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan para ulama terdahulu seperti Qatadah rahimahullah, hari biasa ia sanggup, ya, mengkhatamkan Al-Quran biasanya seminggu sekali. Ketika masuk puasa, ia khatamkan Al-Quran 3 kali sehari. Di 10 terakhir
Dia khatamkan setiap harinya 1 kali. Semakin luar biasa ulama-ulama terdahulu. Kemudian Imam Az-Zuhri, beliau adalah salah satu ulama, banyak pengikutnya, banyak muridnya. Ketika masuk di bulan Ramadan, beliau meliburkan rutinitas membaca hadis atau daurah atau ta'lim. Ia liburkan rutinitas ini. Ia habiskan banyak membaca Al-Quran. Para ulama terdahulu sangat antusias di dalam membaca Al-Quran. Ia liburkan semua majelis-majelis. Makanya di bulan Ramadan asatidz kita banyak yang libur. Banyak meliburkan majelis-majelis. Mereka fokus dengan membaca Al-Quran. Karena beruntunglah orang-orang yang ketika nanti di bulan Ramadan ia fokus kepada Al-Quran, ia fokus kepada amal-amal ibadah seperti salat 5 waktu dan salat-salat sunnah. Mereka habiskan waktu mereka untuk ibadah-ibadah tersebut. Terutama paling banyak mereka habiskan untuk membaca Al-Quran. Khatubillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah, sungguhnya beruntunglah orang-orang yang membaca Al-Quran. Karena ini sebagai asbab penghapus titik-titik dosa di hati kita. Karena apabila kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan satu titik dosa. Apabila kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka titik tersebut memenuhi hati kita. Kalau sudah penuh ciri-ciri hati yang sudah Allah Subhanahu wa taala tutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala telah tutup hatinya, pendengarannya dan penglihatannya adalah ketika disampaikan kepadanya yang hak, ia tidak menerima. Ketika didengarkan bacaan-bacaan murattal Al-Quran, dia juga terasa gelisah, tak senang, berisik kali pun. Ketika diputar sesuatu maksiat, lagu-lagu yang mengandung syahwat, dia lebih semangat. Hati-hati, petanda hati tersebut ada titik noda. Dan hati ini juga bisa berkarat. Ketika Rasulullah SAW kumpul dengan sahabat, apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya hati ini bisa berkarat. Kata Rasulullah, sesungguhnya hati ini bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Hati kita bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Kita kan masing-masing punya pisau kan gitu, Bu. Ketika pisau ini tidak digunakan, maka ini berkarat, tidak ada manfaat, bahkan membahayakan. Kan seperti itu. Makanya kita bersihkan pisau tersebut, baru bisa kita gunakan untuk memotong ayam dan daging, atau sayur, atau bawang. Digunakan. Itu pisau. Ini hati. Hati kita bisa seperti besi. Pisau terbuat dari besi, berkarat. Hati kita juga seperti itu. Makanya hati itu bisa keras, lebih keras lagi besi. Artinya hati kita bisa lebih keras daripada besi. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, hati ini bisa berkarat sebagaimana besi berkarat. Lantas sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma zilauha?"
Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati yang berkarat, hati yang penuh kedengkian, hasad, dendam? Ya, itulah hati-hati yang berkarat tadi. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jilauha, bagaimana membersihkan hati yang berkarat tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tilawatul Quran wa dzikrul maut. Perbanyaklah olehmu membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Makanya sangat luar biasa para ulama terdahulu, generasi salaf, kalau berhadapan dengan Al-Quran sangat luar biasa. Ini salah satu penghapus, ya, penghapus titik-titik hitam yang ada di hati kita. Ini adalah penghapus titik-titik hitam yang ada di hati kita, dan atau bisa kita sebut juga karat-karat tersebut akan hilang ketika memperbanyak baca Al-Quranul Karim, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ya, inilah generasi salaf. Kenapa membaca Al-Quran begitu banyak? Ya, bahkan kita paham Imam Syafi'i, fi kulli yaum, di setiap hari 2 kali khatam. Imam Syafi'i setiap hari 2 kali khatam. Berarti dalam sebulan, ya, kalau seandainya puasanya 30 hari, 60 kali khatam. Imam Syafi'i, imam kaum muslimin, terkhusus ya di Indonesia, banyak yang memeluk madhab, ya, Asy-Syafi'i. Akhwatu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa. Ditambah lagi setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan. Bi asra antariha, Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kebaikan. Bahkan apabila kita ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya membaca Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah Subhanahu wa taala, ya, melipat gandakan pahala seseorang yang baca Al-Quran, ya, liman yasha', bagi siapa yang dia kehendaki. Sangat luar biasa. Akhwatu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Al-Thawri juga seperti itu. Idza dakhala fi Ramadan, ia sungguh-sungguh, ya, membaca Al-Quran, taraka jami'al ibadah sunnah. Ya, dia meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Artinya ada sesuatu yang mungkin, ya, ibadah sunnah yang biasa, dia ganti dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Artinya ketika biasanya dia mengisi ta'lim, majelis-majelis ilmu, dia liburkan. Ya, maksudnya ibadah sunnah seperti itu. Hal-hal yang rutinitas dia liburkan, dia kembali kepada Al-Quranul Karim. Khatu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Quran, ya, pedoman kita, ya, hudal linnas. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran, kita pahami maknanya, maka ini lebih afdal, kata para ulama. Ya, kalau ditanya, Ustaz, mana yang lebih afdal ketika membaca Al-Quran? Misalnya dia setengah juz, seperti itu, kemudian membaca misalnya 4 lembar, kemudian memahami artinya, maka ini lebih afdal, dan ini akan menimbulkan kekhusyuan yang luar biasa, ya, kekhusyuan yang sangat luar biasa. Begitulah generasi salaf terdahulu dengan Al-Quran. Kemudian generasi salaf di dalam menghadapi bulan puasa, mereka memperbanyak puasa sunnah, ya, terkhusus di bulan Sya'ban. Itu lebih sering mereka
melaksanakan ibadah sunnah dengan memperbanyak puasa sunnah. Kemudian ulama-ulama terdahulu apabila menyambut bulan puasa, mereka lebih antusias mengimpakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini amalan yang paling berat ya di kalangan manusia, mengeluarkan hartanya. Ya, ini sangat berat. Harus dilatih dari sekarang. Ya. Minuman kita sisihkan dari belanja kita, ya, dari pasar kita sisihkan 2.000 atau 3.000, 1.000 pun jadi, nggak apa-apa setiap hari. Yang penting rutinitas, kan gitu. Sesuatu yang rutinitas itu Allah Subhanahu wa taala lebih sukai ketimbang sebulan sekali, kan gitu. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai amal yakni adwamuha wa inqalah, yang dia continue. Ya, haballah, habal a'mal ilallah taala. Suatu amal ibadah, suatu amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha, continue, berkesinambungan. Ya, sikit-sikit ya, itu lebih baik ketimbang langsung